Pantaskah aku kembali kepada Allah? Assalamualaikum hamba Allah. Kalau hari ini langkahmu terasa berat, mari duduk sebentar. Malam ini izinkan aku menitipkan sebuah cerita. Bukan karena hidupku lebih berat, bukan juga karena aku sudah selesai dengan lukaku. Justru karena sampai hari ini aku masih belajar pulang. Ada satu malam yang tidak pernah bisa kulupakan. Malam ketika aku ingin berdoa, tetapi kedua tanganku tidak jadi terangkat. Bukan karena aku tidak hafal doa, bukan karena aku lupa kepada Allah, melainkan karena aku merasa Allah pasti sudah lelah mendengar doaku. Aku menunduk kepala, lalu bertanya dalam hati, "Ya Allah, pantaskah aku kembali kepadamu?" Pertanyaan itu tidak langsung kujawab, karena aku takut jawabannya bukan yang ingin kudengar. Sejak malam itu, aku tetap hidup seperti biasa. Masih tertawa, masih bekerja, masih menyapa orang-orang. Tetapi ada satu hal yang perlahan hilang. Keberanianku untuk mengetuk pintu Allah. Aku selalu merasa masih ada orang yang lebih pantas berdoa daripada aku. Masih ada orang yang lebih pantas membaca Al-Quran daripada aku. Masih ada orang yang lebih pantas menangis di hadapan Allah daripada aku. Sedangkan aku datang membawa terlalu banyak noda. Lucunya, aku lebih mudah percaya bahwa Allah mampu mengampuni semua orang daripada percaya bahwa Allah mampu mengampuni diriku sendiri. Malam demi malam berlalu. Aku tidak meninggalkan Allah. Aku hanya tidak berani mendekat. Sampai pada satu malam, aku buka Al-Quran tanpa tujuan, tanpa mencari ayat tertentu. Aku hanya ingin mendengar Allah berbicara. Lalu mataku terhenti pada satu firman-Nya yang jika diartikan, katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Aku tidak langsung melanjutkan membaca. Aku hanya memandangi satu kalimat, "Wahai hamba-hambaku." Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya aku sadar, selama ini aku sibuk memanggil diriku pendosa, tetapi Allah masih memanggilku, "Wahai hambaku." Malam itu aku tidak menemukan ayat. Malam itu aku merasa ditemukan oleh Allah. Lalu aku teringat sabda Rasulullah. Beliau bersabda bahwa Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir setelah hampir putus asa. Aku kembali terdiam. Selama ini yang kutakuti adalah murka Allah, padahal yang lebih dahulu menungguku adalah rahmat-Nya. Aku pernah membaca sebuah hikmah dari Imam Ibnul Qayyim. Beliau berkata, di dalam hati seseorang mukmin selalu ada perjalanan menuju Allah, dan perjalanan itu tidak akan terputus selama harapan kepadanya masih hidup. Saat itu aku mengerti, yang hampir memisahkanku dari Allah bukan dosaku, tetapi putus asaku.
Hari itu aku tidak berubah menjadi manusia yang suci. Aku masih jatuh, masih menangis, masih harus perang melawan diriku sendiri. Tetapi sejak malam itu, aku berhenti menghitung seberapa jauh aku telah pergi. Lalu aku mulai menghitung berapa langkah lagi aku untuk pulang kepada Allah. Kalau hari ini aku masih bisa duduk di ruang kecil ini, itu bukan karena aku sudah menjadi hamba yang baik, tetapi karena Allah tidak pernah bosan menungguku. Dan mungkin kalau malam ini aku berani bercerita, itu karena aku ingin mengingatkan diriku sendiri bahwa tidak ada jalan yang terlalu jauh bagi seorang hamba yang ingin pulang kepada Rabb-Nya. Mari kita pulang. Bukan esok, bukan ketika kita sudah merasa pantas, tetapi malam ini, dengan hati yang masih penuh luka, dengan langkah yang masih gemetar, karena ternyata Allah tidak pernah meminta aku untuk datang sebagai hamba yang sempurna. Allah hanya meminta jangan berhenti berjalan menujunya. Terima kasih sudah duduk sebentar bersamaku. Semoga saat kita berjumpa lagi, kita sudah selangkah lebih dekat kepada Allah. Dan semoga tanpa kita sadari, kita sedang berjalan jalan pulang yang sama. Jika suara ini menemanimu, dan kamu juga sedang mengalami hal yang sama, maka alhamdulillah. Dan jangan lupa kembali ke ruang acuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.